Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan. Nikmat sehat dan nikmat sempat itu yang membuat kita pada malam hari ini bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke rumah Allah bisa menghapus dosa dan bisa meninggikan derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi memang dikatakan seperti itu. Tidaklah seorang muslim keluar dari rumahnya lalu menuju rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan yang banyak sekali. Dosa-dosanya terampuni, kemuliaannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan doa selama dalam perjalanan dan selagi berada di dalam masjid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ini 3 doa malaikat untuk mereka yang meninggalkan rumahnya lalu menuju rumah Allah sampai selagi dia berada di rumah Allah itu. Allahumma ighfir lahu, ampuni dia, warhamhu, sayangi dia, wa tub alaihi, dan terimalah taubatnya. Doa itu akan senantiasa diucapkan oleh malaikat-malaikat Allah selama ia berada di dalam masjid, ma lam yuhdits au lam yu'zi, selama dia tidak berhadas atau selama dia tidak mengganggu orang lain. Mudah-mudahan keberadaan kita setelah maghrib berjamaah untuk duduk di majelis ilmu membuat kita selalu mendapatkan doa itu dari para malaikat Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalah, dan beliau telah sempurna dalam menyampaikan risalah itu. Tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi yang belum beliau sampaikan, tidak ada lagi yang samar-samar. Semuanya sudah terang. Apa saja berbagai persoalan dalam kehidupan yang kita jalani, maka kita insya Allah akan menemukan jawaban dan solusinya di dalam syariat yang beliau bawa. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang. Maka Nabi wafat, jalan itu akan semakin dan selalu terang sampai hari kiamat nanti. Siapa saja yang menyimpang dari jalan itu, maka dia akan binasa. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan pula oleh Allah untuk senantiasa istiqamah, setia berada di atas sunnah beliau, untuk tetap taat dan tidak ada sedikit pun keinginan kita untuk menyimpang, menjauh dari apa yang telah beliau sampaikan. Karena menjauh dari jalan beliau hanya akan berujung pada kesesatan dan penyimpangan. Mudah-mudahan juga semua kita insya Allah layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul mahsyar
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat substansial bagi kehidupan kita. Hidup kita ini hanyalah sebuah proses yang di dalamnya ada ikhtiar. Apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita, ada proses, ada ikhtiar, dan kerja kita hanyalah ikhtiar itu. Adapun selebihnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikhtiarlah sebagai usaha kita, dan selanjutnya itu urusan Allah. Yang terjadi dalam kehidupan kita hanyalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita sudah berikhtiar, andaikan kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, andaikan juga kita sudah banyak berdoa, akan tetapi barangkali doa kita belum rasanya terkabulkan, apa yang kita inginkan rasanya belum dapat, maka semuanya adalah baik. Karena doa kita kalau sudah dikabulkan oleh Allah, itu adalah rahmat. Tapi kalau seandainya ditunda pengkabulannya oleh Allah, di situ ada hikmah. Maka doa itu kalau sudah dikabulkan, itu adalah rahmat. Tapi kalau seandainya ditunda dulu, itu adalah hikmah. Hikmah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam setiap ikhtiar kita, tidak ada satupun yang akan membuat kita menjadi rugi, karena kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, ikhwati fillah, dalam berikhtiar, dalam melakukan usaha, dalam menjalani kehidupan, memang dua hal yang asasi yang harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah taat sajalah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak usah banyak tanya. Yang kedua, sabar dalam menjalaninya. Taat saja apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak usah banyak tanya. Kalau kita sudah melakukannya, maka karena Allah yang memerintahkan, pasti yang akan terjadi adalah kebaikan. Karena Allah mustahil untuk menyuruh sesuatu yang di dalamnya ada keburukan, ada kemudaratan, ada hal-hal yang merusak, mustahil. Kita bisa banyak belajar dari sejarah. Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, sampailah ke pinggir laut dan tidak ada lagi jalan yang bisa dilewati, karena di hadapannya ada laut. Pengikut Musa sudah ketakutan karena di belakang mereka ada Fir'aun dengan segala kekuatan dan kebesaran pasukannya, yang kalau seandainya Musa dan kelompoknya atau pengikutnya berhasil ditemukan oleh Fir'aun dan juga pengikutnya, maka habislah mereka. Tetapi ada perintah Allah kepada Musa ketika itu agar Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Sekarang pertanyaannya, ketika Musa diminta oleh Allah untuk melemparkan tongkat, tahukah Musa bahwa laut akan terbelah? Tentu deh, Musa itu kalau dibuang tungkek, kalau dicampang ke laut itu, nanti laut akan terbelah. Tahukah dia? Jawabannya tidak. Tetapi Musa taat. Nabi Musa patuh. Nabi Musa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa banyak tanya, tanpa mencoba pula untuk protes. Maka dilemparkanlah tongkat itu oleh Musa alaihissalam, dan yang terjadi
adalah mukjizat. Yang terjadi adalah sesuatu yang di luar akal, di luar nalar. Karena yang namanya mukjizat memang adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dicerna oleh akal. Kita memang akan lemah di hadapannya, maka namanya mukjizat. Mukjizat itu kan dari kata ajaza yu'jizu, i'jaz. Ajaza itu lemah. Maka al-ajuz itu artinya laki-laki tua yang sudah lemah. Mukjizat, lemah kita di hadapannya. Akal kita tidak bisa lagi berbicara. Lautan yang begitu luas dan dalam, tiba-tiba ketika dilemparkan oleh Musa tongkatnya, laut berubah menjadi jalan. Karena sudah ada jalan, disitulah Nabi Musa dengan pengikutnya menyeberangi dan sampai ke seberang sana. Fir'aun pun ikut-ikutan menikmati jalan itu sejenak. Tidak pernah-pernahnya Fir'aun lewat di atas laut, berjalan di atas laut. Sekarang dia ikut pula menikmati. Fir'aun dan pasukannya ikut pula menikmati jalan yang begitu indah itu. Tapi ternyata Allah punya maksud. Ketika kelompok Musa sudah sampai ke seberang sana, sementara Fir'aun masih berada di tengah-tengah jalan, kemudian berubah kembali menjadi lautan. Dan Allah sedang menunjukkan kekuasaannya kepada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun kan seorang raja yang mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kalian. Saya enggak tahu ada Tuhan selain saya, katanya. Ketika Nabi Musa mengajaknya untuk bertauhid, sembahlah Allah, dia bilang saya enggak tahu saya kalau ada Tuhan selain diri saya. Maka dia adalah raja yang sangat zalim, diktator, bahkan sampai pada tingkat dosa yang tertinggi, menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa orang-orang yang mengaku-ngaku Tuhan itu ternyata dia tidak bisa melawan makhluk Allah, tidak bisa melawan tentara Allah, karena air adalah salah satu dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya di sini, taati apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan dan menemukan kebaikan dan keberkahan dari apa yang kita laksanakan. Maka kita taat, ikhlas karena Allah, tanpa mencoba untuk protes. Ikhtiar harus kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan mesti kita laksanakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukan itu. Adapun hasil, semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada satupun yang bisa menentukan hasil, karena hasil itu urusan Allah. Kalau ada orang yang mengagumi satu pepatah, katanya usaha tak akan mendustai hasil. Usaha tak akan mendustai hasil. Pertanyaannya, apakah setiap usaha yang Anda lakukan memang berhasil sesuai dengan yang Anda inginkan? Jawab saja sendiri. Kalau seandainya jawabannya tidak, berarti pepatah tadi perlu dikaji ulang. Usaha itu kerja kita. Adapun hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nanti dari catatan sejarah kita bisa belajar, dan memang sejarah itu fungsinya adalah untuk diambil ibrah dan iktibar. Karena dari sejarah kita bisa mendapatkan solusi. Salah satu dari fungsi sejarah itu solusi bagi kehidupan kita, itu bisa kita ambil dari sejarah. Termasuk dari yang kita bahas pada malam hari ini, ikhtiar. Selebihnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok Hajar alaihissalam, Ummu Ismail, ibunya Ismail. Ketika beliau menangis kehausan, tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang di sana. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya Ismail dengan Hajar di sebuah lembah, enggak ada tanam-tanaman, enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada ciri-ciri kehidupan.
Cuma satu kemuliaan yang ada di situ, inda baitikal muharram. Tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, tetapi inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Karena disitulah nanti pada akhirnya Ka'bah itu akan dibangun. Itulah kemuliaannya. Tidak ada orang, oke. Tidak ada tanam-tanaman, nggak apa-apa. Tidak ada air, tidak apa-apa. Tapi ada tempat yang mulia, yang pada akhirnya itu menjadi kiblat bagi umat Islam sampai hari kiamat nanti. Pada saat Ismail menangis, Hajar pun merasa kasihan, air bekal sudah tidak ada, maka dia berupaya untuk mencari ke sana ke sini. Adalah dua bukit, Safa dan Marwah. Hajar naik ke Safa, siapa tahu ada di sana orang yang lewat. Ternyata tidak ada. Turun dari Safa pergi lagi ke Marwah, siapa tahu di balik jalan sana ada orang yang lewat yang bisa dimintakan air yang dia bawa. Ternyata tidak ada. Tidak ada di Safa, tidak ada di Marwah. Sekali jalan, putus asa ke Marwah Hajar? Tidak. Beliau ulang-ulang sebagai sebuah ikhtiar. Maka ikhtiar itu tidak boleh sekali. Ikhtiar tidak boleh dua kali. Ikhtiar selagi kita bisa, sampai pada akhirnya Allah menentukan kehendaknya, sampai pada akhirnya Allah memberikan hasil sesuai dengan yang dia kehendaki. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga sekali buat langsung merasa putus asa. Sekali berbuat langsung merasa tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dari situ. Selagi kita punya kesempatan untuk berbuat, untuk melakukan ikhtiar yang baik, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk berhenti dari berikhtiar. Tidak ada alasan untuk berhenti hanya sekali coba. Hajar membuktikan 7 kali. Pada akhirnya memang sampai ke 7 kali itu dia tidak menemukan ada orang yang lewat yang membawa air. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan juga pelajarannya. Air ternyata keluar dari telapak kakinya Ismail. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan hentakan dari telapak kaki Ismail, tapi ada yang mengatakan Jibril yang menghentakkan kakinya kemudian keluar air. Gagal ke Hajar yang 7 kali bolak-balik Safa Marwah, dia tidak mendapatkan air dari Safa Marwahnya itu, tapi mendapatkan air dari yang lain. Gagalkah dia? Jawabannya tidak. Yang gagal itu adalah mereka yang tidak melakukan ikhtiar. Jadi yang gagal itu bukan mereka yang tidak berhasil dalam berusaha. Yang gagal adalah mereka yang tidak melakukan ikhtiar. Hajar 7 kali yang pada akhirnya menjadi rukun bagi ibadah haji dan ibadah umrah. Kita melakukan sa'i. Sa'i artinya, sa'i itu kan berlari dalam bentuk usaha mencari sesuatu. Walamma balagha ma'hu sa'ya, pada saat Ismail sampai pada umur sa'ya, umur di mana dia sudah mulai bisa berusaha. Maka sa'i itu bukan sekedar lari-lari, tapi berlari berusaha untuk mencari sesuatu. Diabadikan dalam bentuk sa'i dalam ibadah haji dan umrah. Dan kesuksesan yang diberikan oleh Allah ternyata tidak mesti dari cara yang kita lakukan, cara kita sebagai ibadah, tapi hasil mungkin ditentukan oleh Allah dengan cara yang lain. Maka air didapatkan dari telapak kakinya Ismail yang ketika keluar sulit dihentikan. Maka disitulah Hajar mengatakan zam, maka namanya zam itu tawakaf, berhenti, dan jangan melebar. Dalam satu riwayat dikatakan, apa kata Rasul? Andaikan Hajar tidak mengatakan zam, tawakaf, yang akan terjadi adalah sungai besar. Karena air mengalir tanpa henti. Bahkan ada yang berupaya untuk menghentikannya, maka ditutupnya zam-zam itu.
Ketika terjadi dulu perselisihan kabilah-kabilah Arab pada masa jahiliyah dulu, sebelum Rasul datang, itu kan Zam-Zam sempat ditutup. Sempat ditutup supaya tidak ada lagi, karena menimbulkan pertikaian. Sekian puluh tahun itu, bahkan mungkin sampai ratusan. Tapi pada akhirnya Abdul Muthalib yang menggali kembali berdasarkan mimpinya. Maka yang kembali menggali Zam-Zam itu adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka air didapat dari situ meskipun cara hajar dengan berlari-lari. Maka ikhtiar kita itu sebagai sebuah ibadah, tapi hasil mungkin kita dapatkan dari ikhtiar itu, atau mungkin kita dapatkan dari cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas seorang perempuan yang namanya Hajar, dia sudah melakukan ikhtiarnya karena memang dia tahu bahwa ikhtiar itu adalah sesuatu yang sangat penting, harus wajib untuk dilakukan. Maka taati saja. Sekarang kita diperintahkan Allah untuk apa? Itulah yang harus kita fokus. Perintah Allah dalam kehidupan kita itu apa? Fokus pada yang diperintahkan dan tanpa protes, tanpa mencoba untuk membangkang, apalagi mengingkarinya, menolaknya. Bukankah semua kita menginginkan kehidupan yang baik dalam segala hal? Baik fisik kita, baik harta kita, baik kedudukan kita, semua kita mengharapkan itu. Dan kita tinggal berikhtiar. Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Apa kira-kira yang perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mendapat yang kita inginkan? Itu namanya proses. Allah saja yang melakukan sesuatu dengan kun fayakun. Kan kalau Allah yang menjadikan sesuatu mengatakan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, jadilah dia. Tapi kenapa ada ayat Allah itu menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam? Kan gitu kan? Allah khalaqas samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Padahal dengan kun fayakun bisa jadi. Ini semua sesungguhnya adalah Allah ingin mengajarkan kita proses. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat paham dengan proses seperti ini, dan itu juga lah yang dia ajarkan kepada umatnya. Untuk meraih sesuatu tidak ada yang simsalabim, tidak ada yang instan. Maka orang-orang yang suka instan itu orang-orang yang ingin mengingkari proses dalam kehidupannya. Mau dapat jodoh, cari jimat instan, dapat jodoh langsung. Tidak ada proses. Mau naik pangkat, cari pula nanti mantra-mantra biar cepat naik pangkatnya. Itu orang yang ingin instan dalam kehidupan, dan itu tidak benar. Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita agar proses-proses kehidupan itu mesti kita jalani. Itulah ibadah kita, itulah ikhtiar. Maka ketika Nabi hijrah, kira-kira kalau Nabi itu hijrah, lewat aja Nabi terus sampai ke Mekah, dari Mekah sampai ke Madinah, kira-kira selamat enggak Nabi? Pasti selamat. Pasti selamat, karena Islam belum sempurna. Karena Islam belum sempurna, maka dipastikan Nabi akan selamat. Tapi Rasul kita mengajarkan, dicoba dulu oleh Nabi hitung-hitungannya seperti apa kalau lewat dari Mekah ke Madinah. Dalam pikiran Nabi, kalau seandainya Nabi sudah keluar hijrah, maka jalan pertama yang akan diincar oleh orang-orang Quraisy adalah jalan umum yang paling segera cepat sampai ke Madinah. Maka Nabi tidak melewati jalan itu. Jadi kalau sudah ada yang tahu bahwa Nabi hijrah, pasti yang akan dicari adalah akses yang tercepat untuk sampai ke Madinah. Dan Nabi tidak melewati jalan itu. Nabi memilih untuk pergi dulu ke Gua Thawr. Gua Thawr itu berlawanan arah dengan kota Madinah. Kalau andaikan di sini Makkah, sini Madinah, maka Gua Thawr di sini.
Nabi memilih ke Gua Thawr dulu. Itu artinya adalah lebih jauh jarak tempuhnya dan lebih lama jarak jauhnya. Jadi jarak jauh sama jarak tempuh bisa berlebih. Dan orang Quraisy akan tidak menduga bahwa Nabi akan ke sana. Betul enggak prediksi Nabi? Betul sekali. Semua akses ke Madinah sudah dicari oleh orang-orang Quraisy kecuali satu. Gua Thawr. Karena orang-orang Quraisy tak pernah menduga kalau Nabi akan ke Gua Thawr dulu. Tidak ada yang menduga. Masa memperjauh jarak? Sapar masa dulu tidak kayak sekarang. Sedangkan jalan akses tercepat aja itu sudah sangat lama. Apalagi kalau memperjauh jarak ke Gua Thawr. Dan mereka teringat ada satu tempat yang belum mereka cek di kota Mekah itu. Itulah yang disebut dengan Gua Thawr. Mereka cari dengan harapan Muhammad ada di sana. Tapi lagi-lagi Allah menunjukkan kehendaknya karena Rasul memang harus selamat. Ketika sampai di Gua Thawr, di situ ada burung yang bertengger, ada sarang laba-laba. Orang-orang dulu kan suka mengambil kesimpulan dari analisa keadaan. Apa katanya? Kalau ada orang di dalam, mustahil akan ada sarang laba-laba. Ada dalam riwayat dikatakan yang sempat di antara mereka sampai di pinggir Gua Thawr itu ingin pipis dia. Dan diarahkannya arah pipisnya itu ke mulut gua. Bahkan dikatakan bahwa terlihat aurat mereka. Maka itu membuat Abu Bakar ketika itu, Abu Bakar sangat ketakutan. Apa katanya? Ya Rasulullah, andaikan mereka menghadapkan pandangannya ke bawah, mereka pasti akan melihat kita. Nampak ketakutan Abu Bakar. Abu Bakar bukan menakuti dirinya. Abu Bakar takut karena Rasul yang akan ketahuan. Abu Bakar bersama Nabi tidak pernah memikirkan dirinya. Yang penting Nabi harus selamat. Maka Rasul menenangkan Abu Bakar dan mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan ragu wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini menjadi kaidah sebenarnya bagi kehidupan. Sesulit apapun kehidupan kita, sesulit apapun ekonomi kita, seperti apapun kehidupan yang kita jalani, yang harus kita ingat adalah kaidah ini, la tahzan innallaha ma'ana. Orang-orang yang kalau seandainya sudah sadar betul bahwa Allah bersama dia, maka insya Allah itu akan bisa menenangkan jiwanya, karena Allah adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita ingin baik, minta dari Allah. Kita ingin bahagia, Allah sumber kebahagiaan. Kita ingin rezeki, Allah lah yang maha rezak. Kalau seandainya kita sudah memahami itu semua, tidak ada lagi yang perlu untuk kita khawatirkan. Ada pelajaran menarik dari sini. Ketika Nabi bersama Abu Bakar, ayatnya mengatakan innallaha ma'ana. Rasul hanya bersama Abu Bakar. Tapi ketika Musa tadi bersama umatnya, inna ma'iya rabbi. Nabi Musa tidak mengatakan ma'ana. Kan kaum Musa ini kan ketakutan juga nih. Kaumnya begitu banyak. Tapi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi. Bersama saya ada Rabb saya. Sementara Rasulullah SAW bersama satu orang Abu Bakar, dia mengatakan ma'ana. Innallaha ma'ana. Ada satu pelajaran yang pernah disampaikan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim ketika beliau mentadabburi ayat ini. Apa katanya? Nabi mengatakan ma'ana, bersama kita, padahal Abu Bakar sendiri. Musa bersama ribuan kaumnya, dia tidak mengatakan ma'ana, tapi ma'i ya Rabbi. Apa kata beliau? Imannya Abu Bakar ketika itu lebih kuat dari seluruh imannya pengikut Musa yang bersama Musa ketika ketakutan. Musanya tidak takut, tapi kaumnya takut terhadap dirinya. Abu Bakar takut, tapi tidak takut terhadap dirinya. Yang dikhawatirkannya adalah Rasulullah. Tapi pengikut Musa, apakah mengkhawatirkan Musa atau mengkhawatirkan dirinya? Dirinya.
maka belum pantas disebut ma'ana. Maka Musa mengatakan ma'iya rabbi, bersama saya ada Rabb. Sementara Rasul mengatakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka kekuatan iman yang ada pada Abu Bakar, bahkan dikatakan orang yang terkuat imannya setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Andaikan ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman pengikut Nabi Muhammad selaku keseluruhan, maka akan berat adalah timbangannya iman Abu Bakar. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, yang pertama memang taat saja. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, taat saja tanpa protes. Tidak usah banyak tanya. A kata Allah, A kata kita. B kata Allah, B pula kata kita. Jangan A kata Allah, Z kata kita. Atau jauh kali itu. Kalau A kata Allah, B kata kita, masih dekat-dekat itu pun tidak boleh. Karena kadang-kadang ada diperintahkan oleh Allah, kita banyak tanya. Ini jangan-jangan untuk orang dulu, jangan-jangan untuk orang, bukan untuk kita. Maka banyak sekali protes-protes terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah melalui analisa-analisa yang tidak beralasan. Ada yang mengatakan persoalan jilbab umpamanya. Apa kata sebagian pakar-pakar dari liberal? Itu kan persoalan jilbab itu kan untuk orang dulu. Itu tidak untuk orang sekarang. Ada pula yang mengatakan persoalan hijab jilbab itu untuk istri Nabi. Karena ayatnya ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi. Ini kalau sudah begini berarti kita tidak lagi taat dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita sedang banyak protes, kita sedang banyak kritik. Maka orang liberal kritiknya satu saja, kritik Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain yang kritiknya. Diskusi mereka, kajian-kajian mereka tidak lepas dari mengkritisi Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ada yang mau mengamandemen Al-Quran dan Sunnah. Dikiranya Al-Quran Sunnah kayak undang-undang 45 yang bisa ditambah, dikurangi. Menambah, mengurangi itu tasyri'. Dan tasyri' itu dititipkan kerjanya kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul sudah wafat, berarti tasyri' sudah selesai. Wafatnya Nabi menunjukkan bahwa syariat itu semua sudah sempurna. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Kalau tadi taat saja, poin pertama. Poin yang kedua, sabar. Sabar dalam berikhtiar. Kehidupan ini memang kehidupan yang tidak ada yang semuanya menyenangkan. Bahkan untuk berbuat apapun dalam kehidupan kita memang memerlukan kesabaran. Ini sabar dalam artian yang sangat luas. Yang perlu sabar itu bukan hanya orang miskin, orang kaya juga harus sabar. Sabar untuk tidak menggunakan hartanya dalam kemaksiatan. Berapa banyak orang yang tak sabar dalam kekayaannya, tapi dia bisa sabar dalam kemiskinannya. Rasul pun mengkhawatirkan, saya tidak khawatir kalau kalian miskin, kata Nabi. Iman kalian kuat, yakin saya kalau kalian bisa menghadapi kemiskinan. Yang saya khawatirkan itu justru kalau Allah membuka dunia itu di hadapan kalian. Ini ternyata yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalau kita bicara sabar, itu jangan hanya bicara tentang soal musibah, jangan hanya bicara tentang kesulitan. Itu iya, itu jelas. Tetapi kesenangan pun ternyata di situ harus dihiasi dengan kesabaran. Karena berapa banyak orang yang tidak sanggup untuk sabar ketika dia diberikan kemudahan dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara sabar, memang contoh yang paling sering diangkat itu adalah kisah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu contoh real yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pujiannya pun luar biasa. Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab. Inna wajadnahu sabira. Ini ungkapan pujian yang luar biasa datang dari Allah.
Sesungguhnya kami menemukan Ayub sabira, sebagai orang yang sabar. Kapan kira-kira kata-kata ini kita dapatkan pula dari Allah? Tidak mungkin kita mendengarkan langsung kata-kata itu. Tetapi mungkinkah kita dengan kesabaran kita mendapatkan kemuliaan seperti ini? Nabi Ayub sudah mendapatkannya. Inna wajadnahu sabira. Tambah lagi, ni'mal abdu. Beliau adalah hamba yang ni'mal abdu, hamba yang paling baik. Innahu awwab. Sesungguhnya dia adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang perlu untuk membaca sejarah para anbiya, walaupun tidak sempurna bacaan, tentu akan panjang sejarah kehidupannya. Tetapi hal-hal terpenting dalam kehidupan itu setidaknya memang kita harus tahu. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan penyakit 18 tahun. 18 tahun itu dengan penyakit yang membuat semua orang jijik. Orang yang selama ini tengok dia datang semakin berkurang, sampai pada akhirnya tidak ada lagi yang mau mengunjunginya, kecuali yang sabar bersamanya adalah satu istrinya. Jadi musibah yang diberikan Allah itu menghabiskan harta dan anak-anaknya, kecuali satu istrinya. Bahkan penyakit yang merusak semua fisiknya kecuali hatinya. Jadi yang tersisa adalah hatinya, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampaknya memang kalaupun fisik kita ini sakit, segala-galanya sakit, mungkin tidak bisa bergerak. Tapi kalau hati masih hidup, kalau hati masih bersih, kalau hati masih dekat dengan Allah, itu bisa membuat segala yang berat ini menjadi terasa ringan. Itulah yang dialami oleh Nabi Ayub. Ada yang dua orang yang sangat mencintai dia, mencoba untuk menasehatinya, mintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Dihitung-hitungnya jumlah umur sehatnya dibandingkan dengan umur sakit, lebih banyak umur sehat. Kalau gitu kata Nabi Ayub, belum pantas ya untuk meminta sehat. Alun seimbang les. Jadi sehatnya sudah terlalu lama, sementara sakit baru 18 tahun. Kalau kita kadang-kadang pagi sakit, sore sudah. Sore itu ya Allah, enggak pula sekene ya Allah sudah. Padahal Allah sampai saya. Nabi Ayub 18 tahun. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berusaha, sampai pada akhirnya berusaha adalah istrinya. Istrinya yang kerja apa yang dia bisa. Kadang cuci pakaian orang, bersihkan ini, sampai pada akhirnya orang tahu kalau ini adalah istri Ayub yang selalu bersama Ayub, dan masyarakat khawatir nanti kalau istrinya membawa penyakit menular. Akhirnya ditolak untuk bekerja. Tadi masih bisa mendapatkan makan, tapi karena orang khawatir nanti membawa penyakit menular, akhirnya ditolak. Apa yang dilakukan oleh istrinya Ayub? Karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sementara dia mau makan, suaminya mau makan, dan dia dengan sangat sabar sekali. Dibotakkannya rambutnya, dijadikannya tali temali. Tali itulah yang dia jual untuk mendapatkan makan. Sampai pada akhirnya Ayub nampak kepalanya sudah botak. Lain paham apa itu botak. Dia ceritakan apa yang terjadi, dan Nabi Ayub tidak setuju. Perlakuan dia tidak setuju, sampai pada akhirnya dia bersumpah, nanti kalau saya sehat, saya akan cambuk 100 kali. Istrinya tadi. Dan itu nazar dia kepada Allah, itu janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal istrinya melakukan itu untuk kebaikan, tapi istrinya tetap sabar. Biarlah, kalau bersumpahlah. Yang penting dia ingin melakukan sesuatu untuk mendapatkan kehidupannya. Masuk waktu. Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Udah?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke kisah Nabi Ayyub sebagai sebuah kisah teladan yang benar-benar menunjukkan kesabaran. Meskipun semua orang membencinya, tapi alhamdulillah masih tersisa ada satu orang yang sangat sabar bersamanya, dan itu adalah istrinya yang salihah, yang benar-benar siap untuk menghadapi dengan segala keadaan. Dia yang mengambil alih kerja-kerja Ayyub sampai pada akhirnya dia melakukan apa yang tadi kita ceritakan. Habis semua rambut ini, botak dia nampak oleh Ayyub, lalu ia bersumpah akan saya pukul nanti sebanyak 100 kali. Walaupun pada akhirnya Allah memberikan cara, karena yang diinginkan oleh istrinya adalah bukan keburukan, adalah kebaikan. Makanya caranya adalah Allah ambil saja semacam lidi, kumpulkan 100 lalu diikat dan pukul satu kali. Maka jadilah dia seolah-olah 100. Dia itu cara yang diberikan oleh Allah agar dia tetap melaksanakan sumpahnya. Karena kalau sumpah atas nama Allah maka harus terlaksana. Tapi kan ini bukan untuk keburukan,
tapi adalah untuk kebaikan. Maka cara yang paling tepat dan paling baik solusinya adalah Allah minta ambil 100 ikat lalu dipukulkan satu kali dianggap sudah 100. Setelah 18 tahun barulah Nabi Ayub mengungkapkan satu kata, ndak pula langsung ya Allah sembuhkan saya, ndak pula itu katanya. Dalam Al-Quran diabadikan itu dalam surah Al-Anbiya adalah ayat 83. Apa katanya? Inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya massaniyad-durru, mengalami sesuatu yang dur itu darar, sesuatu yang sulit, yang mudarat, yang menyulitkan saya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha pengasih dari semua yang maha pengasih. Dalam ungkapan itu kan Nabi Ayub, ya Allah sembuhkan saya, enggak itu katanya. Dia hanya mengatakan saya sudah mengalami ini dalam waktu yang sangat lama, dan engkau adalah yang maha pengasih. Tapi tentu saja terselip dalam ungkapan itu sebuah harapan, dan Allah mendengarkan doa itu. Maka yang diperintahkan oleh Allah seperti yang diabadikan dalam surat Sad ayat 42. Apa kata Allah? Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Urqud birijlik. Urqud birijlik itu hentakkan kakimu, gerakkan kakimu. Kalau kita bawa kepada kisahnya Ismail yang keluarnya air Zam-Zam, dalam satu riwayat dikatakan itu adalah karena hentakan kaki. Sekarang Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah, urqud birijlik, hentakkan kakimu wahai Ayub. Hadza mughtasalun baridun. Maka ahli tafsir juga memberikan penjelasan, ketika dihentakkan maka keluarlah di situ mata air. Mughtasalun baridun, di situ ada air yang dingin. Wasyara, dan bisa pula untuk diminum. Ada riwayat yang mengatakan hentakan pertama itu untuk mandi, dan sekali lagi dihentakkan kakinya itu keluar lagi air, dan itu adalah untuk minum. Ada yang mengatakan dua-dua seperti itu. Ada yang mengatakan secara zahir dari ayat ini urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wasyarab, itu hanya dalam satu kali hentakan, kemudian keluarlah mata air yang di situ bisa untuk mandi dan bisa untuk minum. Ketika Nabi Ayub sudah menghentakkan kakinya, dan ketika air sudah ada, mandilah dia dengan air dingin itu, kemudian dia minum, maka seketika Ayub berubah seperti sedia kala. Orang yang sangat bersih, sangat tampan, berubah. Ketika itu istrinya tidak ada di situ. Dan ketika istrinya ketika datang pertama kali yang ditengoknya adalah suaminya. Biasanya suaminya berbaring di sini. Sekarang sudah tidak ada lagi. Yang ditengoknya adalah seorang lelaki yang tidak lagi ada ciri-ciri sakitnya. Istrinya nanya, dalam riwayat dikatakan, apakah engkau melihat seorang nabi yang tidur di sini, yang dulu ketika mudanya mirip seperti kamu? Yang dulu ketika mudanya mirip seperti kamu. Persis seperti Balqis ketika singgasananya dipindahkan oleh Nabi Sulaiman. Kan Sulaiman nanya tuh, ahakaza arsyuk, seperti inikah singgasana kamu? Ka'annahu hu. Ini sepertinya memang seperti ini katanya. Jadi istrinya tadi persis seperti itu. Inilah suami dia, tapi suaminya tadi sakit, kok sekarang tidak ada lagi, kok sudah sehat. Ayub menjawab, sayalah Ayub. Barulah istrinya merasa kaget dengan apa yang terjadi. Dan itu adalah bagian dari mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ayub, datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang langsung cepat berubah. Bahkan ada riwayat, itu kan tadi kan hartanya semuanya kan sudah habis. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah,
Tersendiri Imam Bukhari dalam mengeluarkannya dari Abdul Razak As-San'ani dikatakan bahwa ketika Nabi Ayub itu mandi, beliau mandi, kharra alaihi jaradun min zahab. Saat dia mandi itu badannya sudah mulai kembali segar, sehat seperti sedia kala. Ada banyak berkumpul di sisinya adalah jaradun min zahab. Itu belalang-belalang dari emas. Jadi belalang-belalang dari emas. Dikatakan faja'ala ayyubu yahthum fi thawbihi. Ayub itu mengumpulkan belalang tadi dan memasukkan ke dalam, ditampungnya ke dalam pakaiannya. Belalang dari emas. Fanadahu rabbuhu. Rabbnya memanggil, ya Ayyub, wahai Ayyub, alam akun agnaituka mimma amma tara? Bukankah dulu saya telah mengayakan kamu sebagaimana yang telah kamu lihat, dan sekarang kamu kembali kaya? Berarti dulu Allah memberikan, tapi diambil kembali oleh Allah, dan Allah kembali untuk memberikan kekayaan itu. Apa kata Ayub? Bala ya Rabbi, benar wahai Rabbku, walakin la ghina bi an barakatik, tapi saya selalu butuh kepada keberkahanmu. Maka harta yang banyak itu memang ini datang dari Allah. Rasanya sekedar harta saja belum cukup, tapi saya sangat membutuhkan keberkahan darimu. Oleh karena itu harta itu kan memang intinya ada pada keberkahannya itu, bukan pada jumlah yang banyak. Kalau sekedar jumlah yang banyak, ini belalang ini banyak kali ini emas semua berkumpul, dimasukkan ke dalam bajunya. Bukankah dulu saya yang mengayakan kamu, sekarang kamu kembali saya kayakan? Iya ya Allah, tapi yang saya butuhkan adalah keberkahan darimu. Oleh karena itu dalam harta kita memang yang paling penting adalah bagaimana selalu di situ ada keberkahan. Hidup ini kalau sudah di situ ada sentuhan keberkahan dari Allah, maka segala yang oleh akal kita mustahil, tapi kalau keberkahan Allah yang menentukan, maka yang mustahil oleh akal kita bisa menjadi mudah dan bisa menjadi terjadi. Tapi kalau yang kita andalkan dalam kehidupan kita adalah kelebihan yang kita punya, kelebihan harta, ketinggian jabatan, kekuatan fisik, lalu kita andalkan itu dalam kehidupan kita, itu sungguh sangat terbatas, itu sungguh sangat sedikit, itu sungguh sangat kecil bagi Allah. Karena kelebihan kita sesungguhnya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini, yang paling penting di situ kita berharap diberkahi, ada keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan andalkan dalam urusan kehidupan dunia kita nanti ilmu yang kita punya, teori-teori yang kita pelajari untuk menjalani kehidupan. Ada seorang ahli pertanian, belajarlah semua teori tentang bertani, sampai pada akhirnya saat dia tanam tidak tumbuh tuh. Padahal ada seorang profesor bidang perikanan datang ke kampung-kampung mengajar masyarakat untuk ternak ikan. Yang dipelihara orang kampung ini besar-besar, yang dipelihara oleh profesor ini kecil-kecil. Orang kampung mana dia teori-teori, dia tidak ada pakai teori, dia pakai pengalaman lalu harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita sekali lagi yang paling penting itu adalah sentuhan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diambil dari jawaban Ayub. Engkau telah kayakan saya, tapi saya tidak bisa lepas dari keberkahan yang engkau berikan ya Allah. Kalau segala-galanya sudah diberkahi, maka sekali lagi yang kita anggap mustahil pun bisa terjadi. Maka tidak boleh putus asa. Tidak ada istilah putus asa dalam menjalani kehidupan, karena Allah lah yang menentukan. Orang kalau sudah kena penyakit kanker payudara, itu seolah-olah akan besok sudah. Tapi ada tidak yang sehat?
Ada, kok bisa? Berarti di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang berurusan ke kantor kadang-kadang mengandalkan link-link yang dia punya. Ini tetangga dia, yang ini bapak dia, yang ini om dia, pokoknya itu yang diandalkannya. Saya urusan saya selesai nih di kantor bupati ini. Kenapa? Kabaknya ini, kasubaknya ini, bupatinya kawan saya. Tapi ternyata sampai di kantor, yang satu sudah mutasi, yang satu yang diandalkan ini sedang sakit, yang satu lagi sedang dinas luar. Kepada siapa dia akan mengadu pada akhirnya? Pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kali kita berurusan, mulailah urusan kita dengan bismillah. Begitulah Nabi mengajarkan. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Segala urusan yang baik yang kita lakukan, jika tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Apa makna aqta di sini? Qati'ul barakah, terputus keberkahannya. Dan ketika kita memulai dengan bismillah, itu artinya yang kita andalkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minum obatkah yang menyehatkan kita? Nah, maka mulailah dengan bismillah. Ya Allah, sembuhkan saya. Obat ini ikhtiar. Ini yang ikhtiar kita. Ini yang kerja kita. Ini yang ibadah kita. Adapun hasil itu Allah yang menentukan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimudahkan untuk berikhtiar, untuk melakukan apa yang perlu untuk kita lakukan, dan mudah-mudahan semua ikhtiar kita diberikan di dalamnya dan berujung pada kebaikan demi kebaikan insyaallah. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah dan bisa menjadi ilmu bagi kita bersama. Yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah maka itu karena kelemahan diri, kekurangan ilmu, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.